Beberapa waktu yang lalu ada salah sahabat kami, juga penggerak dakwah juga, itu menceritakan, tak cerita nih, ini ada satu aplikasi di HP ini ketika kita memakai NIT gitu, TIT gitu, maka di situ kita akan bisa pesan prostitusi online, naudzubillah min dzalik ya. Prostitusi online, para pelacur dan sebagainya itu semudah kita pesan GoFood Bapak Ibu. Terus begitu tit ngeten, pesan soto. Oh, soto mriki. Tit pesan bakso. Oh, petoknya bakso idola dan sebagainya. Maka di waktu itu Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu aplikasi yang dibuat oleh ya Allah, iki naudzubillah min dzalik. Begitu pesan tit ngeten, maka akan muncul layanan-layanan PSK gitu. Itu jaraknya itu enggak jauh. 600 meter, jarak 1 kilo, jarak 2 kilo gitu. Maka begitu ditunjukkan itu, saya kaget. Wah, segitu canggihnya ya. Masjid Al-Huda istimewa. Kalau dulu kan prostitusi misalnya yang pamputan, ten silir, ten anu, ten mriko-mriko gitu misal. Tapi hari ini Bapak Ibu, di tempat kita berdiri sakit pesen. Dan di situ ada fotonya, di situ ada nama, ada usianya. Dan saya, Masya Allah melihat, wah ini wong tuane ngerti pura ya. Saya melihat fotonya itu kata, cek SMP, SMA gitu nih. Ya Allah ya Rob, segitu parahnya Bapak Ibu kondisi hari ini ya tuh. Kemudian kawan saya itu pesen, ini aku mau cerita ya, oh jadi praktek nih. Wah, ujur ya. Repot. Oh iya cerita katanya. Itu. Maka Bapak Ibu, separah ini kondisi hari ini Bapak Ibu. Maka Indonesia itu bukan kurang orang baik, bukan kurang orang-orang baik. Indonesia ini kan orang baik itu berlimpah Bapak Ibu. Tapi orang soleh ini kok berlimpah. Tapi hari ini Indonesia butuh orang-orang yang muslih, orang-orang yang mau bergerak, orang-orang yang mau mengingatkan dalam kebaikan, orang-orang yang mau mengajak kepada kebaikan. Pramila Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau hari ini kita sebagai orang tua nyon pangapunten sudah nyaman bisa beribadah dengan baik, maka ada PR berikutnya, anak keturunan kita. Kita berpikir, kita berharap pripun carane lari-lari kula lan panjenengan sami, anak-anak kita nanti akan terus bisa melanjutkan estafet keimanan kita niki. Akan bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita rintis ini. Sehingga apa? Tidak cukup kita hari ini berbuat baik, maka harus maju selangkah untuk menjaga kita untuk turut bisa menggerakkan kebaikan. Pramila hadirin rahimakumullah, hari ini kami bersama kawan-kawan di Alima itu dengan adanya berbagai problematika ini ngelus dodo ya teman. Ayo saya bilang sama teman-teman, ayo kita nggak cukup pinter ngaji dok, kita nggak cukup hanya seperti ngajar-ngaji seperti ini dok. Tapi bagaimana Quran ini bisa jadi solusi untuk umat ini? Saya mau menggerakkan, maka ada kegiatan untuk anak-anak. Ada kegiatan namanya Amazing Heroes. Maka saya melihat ada anak-anak di Al-Huda ini juga dikirimkan ke sana ya kan? Untuk apa? Untuk kita mengenal bagaimana teladan yang baik dari Nabi, dari sahabat Nabi. Teladan yang dimiliki oleh orang Islam. Kenapa? Anak-anak hari ini Bapak Ibu, itu ketika kami survei, terus kami itu kalau membuat program itu biasanya riset terlebih dahulu, membuat penelitian terlebih dahulu. Program ini bermanfaat buatan nggih kira-kira gitu nggih. Oh kalau bermanfaat gas ngoten. Maka di waktu itu saya survei ke beberapa tempat gitu, saya tanya anak-anak, "Nah, kalian tahu nggak siapa nama-nama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Kan Nabi Muhammad hidup di waktu itu dikelilingi oleh para sahabat Nabi. Ada ini. Gitu. Maka waktu pertanyaan itu saya sampaikan ke anak-anak. Oh, saya tahu Ustaz. Gitu. Abu Bakar, ya. Terus Umar, ya. Ibrahim. Oh, Ibrahim itu nama Nabi. Oh, keliru. Oh, ya. Masya Allah. Sinten nggih? Mboten ngertos ngoten. Akhirnya Israel, Israel malaikat, malah Israel. Maka di waktu itu Bapak Ibu anak-anak itu, ngapunten, saya melihat dari beberapa tempat itu ketika saya tanya seperti itu, mereka kurang paham, belum tahu ya. Maka
Begitu saya ganti pertanyaannya, siapa yang tahu temennya Upin Ipin? Wow, Masya Allah, apal Pak Bu. Wah niki Jarjit Mail Meme. Wah niki atau kalau sama Kak Ros. Wah semata apal nih kok. Upin Ipin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wah luar biasa nih kok. Wah kanca-kancane keluarga ini mantap apil nih kok. Ya Allah. Maka kita buat kegiatan apa namanya Amazing Heroes, mengenalkan teladan terbaik untuk anak-anak. Begitu juga dengan remaja. Maka kita riset. Cah nom itu senangannya apa ya? Apa sih kasus yang mereka ataupun problematika yang mereka hadapi? Oh ternyata cah nom itu pokoknya sementing wetenge wareg, insyaallah dikandani apa manut kan gitu. Akhirnya apa? Ya sudah, kita siapkan nasi macan. Nah, karena kalau nasi kucing kan cilik nggih. Wah ini tiga nasi macan rodok gede ngoten lho. Terus segone wakeh bandengnya sak wah ngoten ya. Nasi macan. Maka sebelum pengajian dilarang hadir pengajian kalau perutnya lapar. Wah, begitu datang langsung sego. Wah, sak dumblek nih kok. Masya Allah luar biasa. Begitu sudah selesai makan, nembe pengajian. Maka maka kalau anak muda itu, kalau konsepnya pengajian Bapak Ibu, hadirilah pengajian anak muda. Dua mboten budal Bapak. Akhirnya apa? Kita ganti konsep. Konsepnya apa? Konsep sharing time atau cerita, sharing season. Terus mereka anak-anak muda itu kalau kita ceramai melebu kuping tengen, metu kuping tengen meleh deh. Wah, wajeng melebu mboten sias metu meneh gitu. Nek metu kuping kiwa lumayan sih, mlebet kan gitu. Ya Allah gitu. Akhirnya apa kita konsep dengan obrolan, diskusi gitu. Maka kita pantai dengan apa namanya problematika yang hari ini sedang kita hadapi, problematika pertemanan, percintaan, ekonomi, terus hubungan orang tua dengan anak dan sebagainya, keluarga gitu. Maka di waktu itu barulah anak-anak muda itu mau ngumpul. Sampai ada yang curhat, Ustadz, saya tuh kuliah. Jadi, bapak kalau pengen ngeten aku, tapi aku kalau pengen ngeten, apakah aku menjadi anak yang durhaka, Ustadz? Kalau aku itu tidak nuruti apa yang diinginkan oleh orang tuaku, Masya Allah. Pertanyaannya seperti itu. Ustadz, kemarin saya baru diputus sama pacar saya. Wah, ngeten niku. Apa yang harus aku lakukan? Ya Allah, sereceh itu Bapak Ibu. Maka anak-anak muda, setelah kita dengarkan mereka mau cerita, karena anak muda itu butuh tempat cerita Bapak Ibu. Kadang yang pangapunten, ada satu fenomena di mana anak muda itu lebih nyaman cerita dengan sebayanya daripada dengan orang tuanya. Nggih napa mboten? Masya Allah, ini hari ini fenomena yang ada. Maka hadirin rahimakumullah, monggo sareng-sareng. Hari ini kita jangan sampai hanya soleh sendirian. Jangan sampai hari ini kita untuk yang pangapunten, sing penting aku sholat, sing penting aku ngaji, sing penting aku sedekah. Terserah liyane arep koyok ngopo ngeten, ampun ngantos. Masjid Al-Huda Istimewa.